Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya Zidni Khairunisa, NIM 20030960004. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang sastra non-imajinatif, esai, dan opini. Sastra non-imajinatif. Pengertian dari sastra adalah ungkapan ekspresi manusia berupa karya tulisan atau lisan berdasarkan pemikiran, pendapat, pengalaman, hingga keperasaan dalam bentuk imajinatif, cerminan kenyataan atau data asli yang dibalut dalam kemasan estetis melalui media bahasa. Sastra non-imajinatif adalah sastra yang tidak berasal dari khayalan semata dan didasarkan pada data-data real dan ilmiah. Sastra non-imajinatif lebih menonjolkan unsur kefaktualan daripada daya khayalnya dan ditopang dengan penggunaan bahasa yang cenderung denotatif. Selanjutnya adalah ciri-ciri sastra non-imajinatif. Yang pertama, isinya menekankan unsur faktual atau faktanya. Yang kedua, menggunakan bahasa yang cenderung denotatif, yaitu secara objektif. Yang ketiga, memenuhi unsur-unsur estetika seni. Karya sastra non-imajinatif terdiri atas esai, kritik, biografi, autobiografi, memoir, catatan harian, dan sejarah. Pengertian esai. Esai adalah karangan pendek tentang sesuatu fakta yang dikupas menurut pandangan pribadi manusia. Dalam esai, baik pikiran maupun perasaan dan keseluruhan pribadi penulisnya tergambar dengan jelas. Sebab esai memang merupakan ungkapan pribadi penulisnya terhadap suatu fakta. Esai sebagai satu bentuk karangan dapat bersifat informal dan formal. Esai informal mempergunakan bahasa percakapan dengan bentuk sapaan saya dan seolah-olah ia berbicara langsung dengan pembacanya. Sedangkan esai yang formal pendekatannya serius. Pengarang mempergunakan semua persyaratan penulisan. Esai dasar dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Pendahuluan yang berisi latar belakang informasi yang mengidentifikasi subjek. 2. Tubuh esai yang menyajikan seluruh informasi tentang subjek. 3. Konklusi yang memberikan kesimpulan dengan menyebutkan kembali ide pokok, ringkasan dari tubuh esai, atau menambahkan beberapa observasi tentang subjek. Ciri-ciri esai. Yang pertama, berbentuk prosa, artinya dalam bentuk komunikasi biasa, menghindarkan penggunaan bahasa dan ungkapan figuratif. Yang kedua, singkat. Maksudnya dapat dibaca dengan santai dalam waktu 2 jam. Yang ketiga, memiliki gaya pembeda. Seorang penulis esai yang baik akan membawa ciri dan gaya yang khas yang membedakan tulisannya dengan gaya penulis lain. Yang keempat, selalu tidak utuh. Artinya, penulis memilih segi-segi yang penting dan menarik dari objek dan subjek yang hendak ditulis. Yang kelima, memenuhi kebutuhan penulisan. Walaupun esai adalah tulisan yang tidak utuh, namun harus memiliki kesatuan dan memenuhi syarat-syarat penulisan. Di dalamnya harus terdapat koherensi dan kesimpulan yang logis. Penulis harus mengemukakan argumennya dan tidak membiarkan pembaca tergantung di awang-awang. Yang keenam, mempunyai nada pribadi atau bersifat personal yang membedakan esai dengan karya sastra lain. Beberapa jenis-jenis esai yaitu esai deskriptif, esai tajuk, esai cukilan watak, esai pribadi, esai reflektif, serta esai kritik. Untuk menulis esai yang baik, terdapat susunan atau struktur dari esai yang harus diperhatikan penulis. Di antaranya adalah 1. Pendahuluan, 2. Isi atau pembahasan, ketiga, kesimpulan atau penutup. Bahasa yang digunakan dalam sastra esai adalah bahasa baku, logis, ringkas, runtun, serta denotatif.
Contoh esai. Judulnya adalah Lingkungan Hidup dan Kemajuan Ekonomi. Lingkungan hidup yang sehat tentu memberikan dampak yang banyak, terutama bagi kesehatan kita dan keluarga. Alam dan lingkungan dewasa ini perlu kita gunakan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan kita bersama. Sebagai contoh, kita bisa memanfaatkan lingkungan untuk menunjang perekonomian kita. Pada kesempatan ini, kita akan bahas tentang hubungan antara pemanfaatan alam untuk kepentingan ekonomi serta kerusakan alam yang ditimbulkan. Tuhan menciptakan manusia dan alam untuk hidup berdampingan. Manusia dan alam harus menyatu. Tanpa alam yang sehat, maka manusia tidak bisa hidup dengan baik. Diciptakannya alam semata-mata untuk dimanfaatkan sebanyak-banyaknya bagi kemakmuran kita bersama. Tentunya, kita bisa menggunakan semua sumber daya alam untuk kepentingan ekonomi kita. Namun demikian, eksploitasi alam yang berlebihan memberikan dampak negatif terhadap alam itu sendiri, seperti hutan gundul, tanah longsor, banjir di mana-mana ini merupakan dampak negatif dari eksploitasi alam yang terlalu berlebihan. Bahkan, kerusakan lingkungan seperti ini bisa menimbulkan korban jiwa. Pada dasarnya, memang benar kita bisa menggunakan alam untuk kita ambil manfaatnya, tapi kita juga harus memperhatikan dampak serta kesehatan lingkungan. Bila lingkungan rusak, bagaimana dengan anak cucu kita nanti? Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan alam yang baik dan benar harus dilakukan. Pemanfaatan alam harus dibarengi dengan konservasi alam yang memadai. Karya sastra non-imajinatif yang kedua adalah opini. Opini adalah suatu pendapat, tanggapan, pandangan, atau hasil pikir seseorang dalam menjelaskan atau menyikapi suatu hal, tetapi sifatnya tidak objektif dan belum pasti kebenarannya. Opini adalah suatu pendapat, pikiran, atau tanggapan seseorang atau kelompok yang belum diakui kebenarannya. Artikel opini adalah artikel yang berisi tentang pendapat, gagasan, ide pribadi. Sang penulis biasanya memaparkan sebuah tema tulisan dengan sifat yang bebas, rasional, objektif, karena tetap didukung argumen berdasarkan fakta yang logis. Ciri-ciri opini. 1. Bersifat subjektif. 2. Menjelaskan tentang hal tertentu. 3. Kebenarannya masih diragukan. Jenis-jenis opini. Yang pertama, opini pribadi. Kedua, opini kelompok. Ketiga, opini umum. Yang keempat, opini publik. Struktur opini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, isi. Ketiga, penutup. Contoh opini. Menjelang pemilihan calon presiden Indonesia yang diselenggarakan pada bulan April 2019 ini, baik Pak Jokowi maupun Prabowo sudah menyusun berbagai strategi, mulai dari berkampanye dan membuat visi misi sebagai bentuk pembuktian bahwa beliaulah yang pantas menduduki jabatan Presiden Indonesia untuk periode selanjutnya. Tujuan diadakannya kampanye adalah untuk meyakinkan warga masyarakat bahwa beliaulah yang pantas menjadi pemimpin. Diharapkan kedua calon presiden tetap berkomitmen dengan janji-janji yang telah diberikan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak kecewa. Oleh karena itu, Anda dianjurkan untuk tidak memilih presiden berdasarkan politiknya saja. Namun, pilihlah pemimpin yang berlandaskan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertanggung jawab, amanah, dan berkomitmen. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.